Bentar gue telepon dulu. Halo Bu. Ya ini kita udah sampai nih. Ya kita nggak di depan rumah, kita emang di ujung agak sebelah. Soalnya ada yang parkir. Ya soalnya ada yang parkir. Kita jadi nggak bisa masuk. Ya Ibu mending keluar langsung ke kanan aja Bu dari rumah. Ya kita tunggu di situ. Ya. Udah. Kenapa kita harus ke rumah Shirley ya? Nggak tahu sih. Cuman kayaknya sih anaknya Bu Riris ada di sana. Gak mungkin, kan kemarin bilang sama kita nggak ada di sana. Ya nggak tahu juga. Mungkin sekarang hidupnya di rumahnya Shirley kan? Apa Shirley ngasih tahu Bu Riris kalau anaknya ada di rumah Shirley? Mungkin nggak tahu juga. Bu Riris juga nggak ngabarin apa-apa sih. Dia cuma mau ngomong katanya, Mas kita harus buru-buru cepat ke rumahnya Shirley gitu. Nggak tahu juga. Padahal sebelumnya kan Bu Riris bilang nggak ada anaknya di sana. Ya semoga aja sih ada di sana biar cepet ketemu juga kan. Iya sih. Kasihan sih Bu Riris. Ini Bu Riris. Mas, Mbak, Ya? yuk kita ke rumah Shirley yuk. Sekarang Bu maksudnya? Iya, tadi Bagas nelfon saya kalau Nana ada di rumah Shirley. Yaudah langsung aja ya Bu. Mari. Ibu jangan kebawa emosi ya Bu ya. Itu Nana. Turun. Kenapa tuh? Lo gak tau dari hati gue gimana bokap gue? Bagas gimana sih? Kalian semua gak ada yang tau. Udah malam Gitu apaan sih? Gak tau kenapa sih. Kalian itu semua gak ada yang tau. Aku doang yang ngerti. Tante. Nana. Kita ngerti apa kan? Udah Bu, Itu berapa nak? Astagfirullahaladzim Mbak. Mana Nak? Ibu tuh kesini mau jemput kamu, nak. Kamu kemana lagi? Ibu nggak perlu tahu, Bu. Ibu nggak perlu tahu kenapa lagi. Aku takut ibu sakit hati. Sakit hati kenapa? Ibu kenapa? Udah, ibu nggak perlu tahu. mending pulang sama ibu. Diam. Tuh, bukan begitu Mbak Nana. Semua diam. Kalian semua gak ada yang tahu. Nggak boleh kayak gitu dong, nak. Makanya dikasih tahu Mbak Nana. Kalau kalau kalian tahu, kalian bisa ngasih solusinya. Ya makanya kita ngomongin baik-baik. Gak ada yang bisa. Siapa tahu kita bisa bantu Nana. Udah diam, biar gue yang nyesain. Nah, pulang lah sayang, pulang. Nah, udah malam kamu mau kemana? Kamu bilang sama ibu mau kemana? Kalau nggak sama ibu aja pergi ya. Kamu mau kemana? Nana, mending pulang sama ibu ya. Kalian semua diam. Loh, HP gue? Loh, kok ada? Ini tas ibu. Iya. Bu, Loh, lagi. Enggak, kan tadi Mas Mario kan nitip sama saya. Aku kira ibu udah enggak. bentar ya Bu. Ini kok HP bisa ada di sini sih? Gue harus berobat. Nana, mau kemana, Nak? Bu, bentar Bu. Ini HP saya Bu. Ya udah nanti dijelasin aja deh. Ya udah mending kita kecil. Tapi, Mendingan kita kecil. ini gimana sih? Aduh. Mas cepetan dong Mas, anak saya di Iya Bu. Iya Bu, ini kita udah cepet-cepet Bu. Mas Bas, cepetan dong Mas Bas. Takutnya kehilangan jejak ini. Tuh kan nggak kelihatan lagi kan tuh kemana coba tuh arahnya coba. Aduh. Lah, belok kemana tadi Mas Bas? Tuh kan cepet banget sih Nay, kemana sih Nana? Ya Allah, salah ibu apa? Tadi gue tanya Munai dulu. Iya coba. Nay, monitor Munai. Munai monitor. Mana sih? Munai monitor. Kok nggak kelihatan sih? Bu, ibu yang tenang ya Bu ya. Ini salah satu tim kita lagi ngikutin. Nanti kalau misalkan anak ibu udah berhenti di mana, kita bakal dikabarin. Ibu yang tenang ya Bu ya. Sabar ya Bu ya. Bu, tenang aja. Oh, kasihan tuh anak kemana?
Mas cepetan, Mas gimana? Ya Ibu tenang dulu ya Bu ya. Ini salah satu tim kita udah ngikutin Bu. Ibu tenang aja ya. Nanti pasti ketemu kok Bu ya. Istighfar Ini mana itu? Udah gak kelihatan itu jejaknya hilang, itu kemana itu? Ya Ibu tenang dulu. Nanti pasti ketemu kok Bu. Ini lagi diikutin sama salah satu teman kita ya Bu ya. Ibu tenang dulu deh. Ini mau nelfon nih. Bentar. Halo Nay, lu di mana? Di kafe depan. Kafe mana? Lagi teman. Aduh, nggak tahu gini aja deh. Lu share lokasi aja, oke? Lu share lokasi aja. Oke. Kita kesana, nanti kita kesana. Ibu tenang dulu, Ibu tenang. Ya Allah, Sabar ya Bu ya. Bentar Bu, tunggu, sabar aja. Mas itu anak saya itu Nana. Ya Bu, Ibu tenang aja. Ini kita lagi ngikutin Bu. Mas cepetan, Mas Iya, Bu, kejar iya, Bu. Mas, cepetan, ntar takut kehilangan lagi Mas. Enggak Bu. Tapi kita harus hati-hati. Nana, Bu, ya Allah. Bu. Nggak akan kedengaran juga, Bu. Bu, astagfirullah, Bu. Ya Allah, Bu. Istighfar, Bu. Nana ini Ibu Nana. Tuh kan hilang kan Mas, Ya tuh Allah. kan nggak percaya Enggak, sih kalau Bu. tadi saya coba. Bu, Ibu. Tenang Cuma tadi dulu. naik motor aja kan. Mas, nggak lihat Mas Bas. Tadi kemana? Bukan kemana coba. Ya Allah. Kehilangan kan tuh ya Allah. Bu, tenang dulu, Bu. Istighfar, Bu. Nana ini Ibu. Ini kayaknya di depan deh. Ini Mas Bas. Depan sini deh. Bentar lagi di depan. Ada Unai nggak? Tuh, Munai. Ya berarti bener sini nih, Unai nih. Ada kan? Itu Munai tuh. Di mana? Itu mereka ada di situ. Di situ. Itu Nana. Astagfirullahaladzim. Ayo cepetan. Awas. Pak. Astagfirullah. Bapak, itu siapa Pak? Siapa? Pak. Pak, ini kan istri Bapak. Berarti jangan Bapak tunjuk-tunjuk, selama ini Pak. selingkuh. Baik. Berarti Bapak selama ini bohongin aku kan? Bapak jahat sama aku sama ibu. Pak, Sebentar. Bisa Bapak jelas sama kamu? coba dijelaskan, Pak. Ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Kamu tahu kenapa Bapak gak betah di rumah? Karena mamamu sendiri kelakuan seperti Sini itu. kamu. Banana, sabar, Banana. Emang aku kenapa? Saya kan sudah bilang sama kamu, Bu. Berobat. Karena gak kebiasaan kamu seperti apa. Emang aku kenapa? Emang aku sakit apa? Coba. Coba kamu koreksi diri kamu sendiri. Nana, coba. Pak, Ini yang buat aku gak betah di rumah. Di mana dua orang tua aku harusnya jadi panutan aku. Ini gak bisa jadi panutan aku, ibu. Kalian harus ganti aku. Ini sebenarnya ada apa sih, Pak? Maksudnya berobat tuh bagaimana? Aku kenapa sih Pak? Aku Kamu sakit, tahu nggak? sakit apa? Sudah saya bilang, kamu tuh klepto. Pak, sabar dulu, Pak. Segimana saya nggak malu, Pak, coba. Saya dibilang sama tetangga, ada yang ngambil ini, ngambil itu. Ya tapi bukan begini caranya, Pak. Ini kan istri Bapak. Harusnya Bapak bisa ngomongin baik-baik. Harusnya Bapak bisa membimbing istri Bapak biar berubah dong. Jangan Saya marah-marah. udah baca ke dokter, tapi dia nggak pernah mau. Iya emang aku salah. Tapi nggak begini, Pak. Nggak begini. Kamu nggak kasihan sama anak kita ini cuma satu-satunya. Kamu nggak kasihan. Justru
justru kamu yang gak kasihan sama anak kamu. Coba kalau kamu benar, saya gak akan seperti ini. Tapi nggak begitu caranya. Pak, Pelan-pelan, Pak. Sebentar, dengerin Pak. Ya, cuman pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, kasihan, Pak. Dengerin Papa sebentar. Kamu jangan selalu menyalahkan Papa. Ngapain sih Papa mau cari perempuan lain kalau mama kamu benar? Buat apa coba? Kamu pikir Papa kenal perempuan lain enak? Papa bikin kamu jadi anak baik, Nana. Nana, sebentar, Nana. Ih, kamu mau Mana? kamu jangan pergi. Nana jangan Udah sayang, udah nak. Mana? Bukan gini caranya, Nana sabar dulu. Ini yang buat aku nggak betah di rumah, Pak. Aku udah berapa kali, Pak, nemuin Papa sama cewek lain. Berapa kali? Aku gak pernah bilang sama ibu karena aku takut ibu sakit, Pak. Aku malu punya papa begini. Nah, maafin ibu, nah, maafin ibu. Ibu juga sama, Bu. Belum Nana. Ibu tuh kenapa? Ibu harus ngertiin aku sebagai suara anak. Ibu harusnya jadi panutan aku, Bu. Selama ini ibu ngambil barang-barang, selalu aku yang dituduh, Bu. Apa aku bakal berkoar? Aku diem aja, Bu, karena ibu. Aku sayang ibu, aku nggak mau ngelindungin ibu. Maafin ibu, namanya. Aku sayang sama ibu. Maafin saya, Pak. Maafin saya. Bisa jangan berobat, Pak. Kamu yang pergi lagi. Maafin Papa kita, Bu. Iya, Pak. Saya udah maafin, Pak. Ayo kita pulang, Ma. Pulang sayang. Mas, Mbak, makasih ya udah bantuin saya. Emang kalau keluarga itu sejatinya harus bersatu. Komunikasi emang harus selalu dijaga. Iya, komunikasi itu emang penting antara anggota keluarga sih. Semoga mereka benar-benar bersatu ya, Malu. Nggak ada masalah-masalah lain, apalagi masalah kayak tadi, ya Allah. Dan semoga saja Ibu Riris berobat sama ahlinya ya. Dan cepat sembuh. Oke deh, kalau gitu kita balik aja ya ke kantor. Yuk, semua kita balik ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Seorang anak ingin membahagiakan ibunya, memberikan nafkah, memberikan support. Ini adalah merupakan satu amal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun saat seseorang hendak menafkahi atau memberikan uang kepada ibunya dengan cara mengambil dari jalan yang diharamkan seperti dalam tayangan tadi, jangankan yang haramnya jelas, yang subhat saja. Apa yang subhat? Yang subhat adalah antara halal dan haram. Ini pun sudah harus dihindarkan, karena dalam hadis disebutkan, "Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi." Siapa saja yang menghindarkan dirinya dari perbuatan syubhat. Syubhat itu belum jelas haramnya, apalagi kalau dia meninggalkan haram, maka dia sudah menjaga agamanya dan sudah menjaga kemuliaan dirinya. Nah, akhirnya karena dia mencari dari jalan yang haram, maka dia bersaudara kembar dengan dosa berikutnya, yaitu kedustaan. Sementara Nabi SAW berpesan, "Iyakum wal kazib,
hendaklah kita meninggalkan dusta. Fa innal kadzib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Karena dusta itu adalah merupakan dosa dan dosa akan menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, na'udzubillah. Dan selayaknya kita memperhatikan ujung hadis ini. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada orang yang selalu berdusta, akhirnya lama-lama dia dicap oleh Allah menjadi orang yang ahli berdusta. Oleh karena itu, kita harus menghindari dusta. Dan alhamdulillah dalam tayangan ini, si anak ini akhirnya memohon maaf, meminta ampun kepada ibunya. Mudah-mudahan ridho ibunya akan juga menghapuskan dosa dan kesalahannya dan segera berbuat lebih baik dari perbuatan sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.